ternyata kendalanya masih ditanggul untuk ini karena kan bapaknya ini sudah 3 kali ya Pak dalam kegagalan kegagalan ini 3 kali dalam menanam padi. Apa aja yang sudah pernah tanam di sini Pak selain padi aja, Pak. Padi aja ya. Oh alah, padi pun ya kayak gitulah Mas. Bisa nanam tapi nggak bisa panen gitu. Masalahnya, bisa nanam tapi nggak bisa panen. Di SP10 nanti adalah bagaimana masyarakat transmigrasi itu dapat mengelola lahannya ini dengan baik gitu ya. Karena apa? Lahan merupakan satu aset bagi transmigran. Tadi sudah selalu diingatkan bahwa aset ini jangan dijual, aset ini jangan dipindah tangankan, tetapi aset ini harus dikelola dan menjadi modal bagi masyarakat transmigrasi untuk berkembang lebih jauh ke depan. Oke, Sobat Survivor dimanapun Anda berada, senang sekali saya dapat kesempatan yang eksklusif kali ini untuk bisa ngobrol-ngobrol dengan salah satu pejabat dari Ditjen Transmigrasi, lebih tepatnya Sekretaris Ditjen PT Katrans ya, bersama Pak Sigit Mustafa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Ya, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak Pak sudah berkunjung ke Kalimantan Utara. Rasanya sebuah penghargaan yang besar dari kami Pak, bisa dikunjungi dari pusat, dan saya rasa ini adalah bentuk dari perhatian pusat untuk kami, khususnya warga transmigrasi yang ada di Kalimantan Utara Pak. Ya. Kita tadi sudah jalan-jalan ke lokasi transmigrasi. Nah, kita mengunjungi transmigrasi SP10 atau Satuan Pemukiman 10 ya, dan Pak Sigit bersama tim khususnya Dirjen tadi sudah mengunjungi, dan kita bisa melihat bagaimana kondisi lokasi transmigrasi yang di sana yang baru masuk di akhir tahun 2019 hingga tahun 2020 begitu Pak ya? Iya. Ya, boleh sedikit kasih gambaran nggak Pak? Seperti apa mungkin kesan-kesannya setelah mengunjungi lokasi tersebut Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat survivor dan juga sahabat desa dan sahabat transmigrasi. Terima kasih waktunya. Jadi setelah kita tadi berkunjung ke Satuan Permukiman Transmigrasi ya, yang biasa kita sebut SP, itu pertama kami dari Kementerian Desa sangat berbahagia bisa berkunjung, bersilaturahim dengan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita transmigran di kawasan transmigrasi Tanjung Buka. Sebenarnya itu namanya kawasan transmigrasi Tanjung Buka. Mungkin menurut kami selalu kita informasikan ke daerah-daerah bahwa di Kalimantan Utara ini merupakan satu contoh bagi kawasan transmigrasi, dan Kalimantan Utara juga merupakan salah satu provinsi yang banyak didukung dari program-program transmigrasi. Gambaran seperti apa yang Bapak lihat sehingga kira-kira perlu untuk ditambahkan atau dikembangkan lagi ke depannya untuk khususnya wilayah SP10 ya? Kalau kita lihat SP10 kawasan Tanjung Buka ini kan merupakan kawasan lahan basah ya, lahan basah, sehingga yang terpenting dalam kita mengembangkan atau membangun permukiman transmigrasi lahan basah adalah tata airnya. Nah, tata air itu kita juga selalu berkoordinasi dengan Kementerian PUPR sebagai satu lembaga yang memang memiliki kewenangan untuk memperbaiki, memelihara, dan juga membangun saluran tata air itu. Dan kita selama ini sudah baik berkoordinasi di bawah satu perpres, namanya Perpres 50 tentang koordinasi dan integrasi wilayah transmigrasi. Itu kita cukup baik lah. Di antaranya banyak lahan-lahan lokasi permukiman transmigrasi lahan basah yang memang selalu didukung oleh Kementerian PUPR, salah satunya di Tanjung Buka ini. Dan untuk saluran-saluran yang kecil kita menggunakan anggaran Kementerian Desa juga. Tahun 2021 ini ada program tanggul juga kita di kawasan tersebut sekitar 5 kilo, 5,2 kilo kalau tidak salah. Kemudian juga kita lakukan tadi program untuk pembangunan fasilitas umum. Ibadah itu juga kita bangun. Nah, ini menurut saya yang penting di SP10 nanti adalah bagaimana masyarakat transmigrasi itu dapat mengelola lahannya ini dengan baik gitu ya. Karena apa? Lahan merupakan satu aset bagi transmigran. Tadi sudah selalu diingatkan bahwa aset ini jangan dijual, aset ini jangan dipindah tangankan, tetapi
aset ini harus dikelola dan menjadi modal bagi masyarakat transmigrasi untuk berkembang lebih jauh ke depan gitu. Sebagai contoh misalkan lahan pekarangannya ditanemin tanaman-tanaman yang cepat ya, sayuran, hortikultura itu di LP. Kemudian di lahan usaha satu adalah tanaman-tanaman yang mungkin sudah agak tinggi anunya ya, waktu itunya bisa padi bisa, tetapi bisa juga tanaman-tanaman keras seperti jeruk. Saya lihat tadi potensi di sana mangga ya, mangga, jeruk, kemudian mungkin ada tanaman keras yang lain, kelapa tadi saya lihat juga potensinya cukup besar. Kalau ini nanti dikembangkan, ini saya kira ke depan kawasan transmigrasi Tanjung Buka merupakan bisa menjadi kawasan yang berkembang, paling tidak mandiri ya. Iya. Kalau dari perikanan gimana Pak? Kalau Pak Sigit melihat lahan yang basah itu untuk perikanan? Ya. Saya kira potensi yang besar di situ kan ikan gabus tadi ya, cukup banyak ikan gabus ini. Saya kira budidaya ikan gabus ini bisa ditingkatkan, mungkin di tingkat kelompok-kelompok tani bisa dibuat semacam kolam-kolam bersama itu ya, yang dikelola bersama, tetapi tidak hanya berhenti pada produksinya saja, tetapi harus produksi kemudian nanti juga proses mungkin dalam marketingnya ya, bisa nanti seperti dibuat keripik, dibuat makanan sehingga nanti awet dan bisa dipasarkan dengan baik. Ini saya kira menjadi satu keharusan ya. Tidak hanya kita transmigran ini berhenti kepada produksinya saja, tetapi bisa nanti packaging juga mungkin nanti sampai dengan marketingnya ini. Ya, ini menarik Pak, karena terkait produksi pasca panen ini seharusnya menjadi salah satu prioritas juga Pak di lokasi-lokasi transmigrasi. Karena dari hasil pengamatan saya selama 1 tahun terakhir, banyak yang, mohon maaf nih Pak, hasil panennya ini tidak bisa terjual Pak. Terutama tanaman-tanaman musiman misalnya, rambutan misalnya. Pada saat musiman itu buahnya banyak gitu Pak ya, tapi harganya murah. Gimana Pak? Apakah ide-ide seperti membuat buah kaleng kah atau ikan gabus kaleng kah itu ada peluang nggak Pak untuk seperti itu dan bisa kerjasama dengan Ditjen Transmigrasi? Jadi kan menurut saya gini, yang penting dulu bukan kita produksi itu penting ya, produksi proses itu penting. Tetapi yang kita tanya dulu adalah marketingnya. Maka ini tantangan bagi generasi muda, anak-anak muda. Kan ini produksinya kita sudah jelas punya. Bagaimana kita bisa memasarkan? Sekarang sudah banyak teknologi informasi kan, bisa melalui e-commerce ya, bisa membuat program sendiri yang dipasarkan melalui medsos dan lain sebagainya. Ini justru tantangan bagi anak-anak muda di kawasan transmigrasi tersebut. Ini saya kira setelah generasi muda itu memanfaatkan teknologi informasi, saya kira tadi jaringan cukup bagus di sana kan? Iya betul Pak. Jaringan dengan sudah mendapatkan pasar, ini saya kira ke belakangnya sudah gampang ini kan, produksinya sudah ada, bahan bakunya juga sudah siap, tinggal nanti prosesnya tadi juga sudah ada pelatihan bagaimana membuat produk turunan dari ikan misalkan tadi, buat empek-empek, buat keripik. Ini yang penting tadi adalah pemasarannya. Ini makanya generasi muda kita merupakan tantangan tersendiri nih. Itu satu, bahwa bisa kita lewat kita pasarkan melalui online ya, itu satu. Kemudian yang kedua, sebenarnya tadi juga Pak Bupati juga kita sudah sampaikan bahwa melalui Dinas Perindustrian dan Koperasi ya, perindustrian untuk segera membantu teman-teman masyarakat transmigrasi ini dengan ada IRT-nya ya, izin rumah tangganya. Kalau sudah itu saya kira nanti bisa dipasarkan ke kota-kota kalau sudah jelas nanti memiliki IRT itu. Namun mungkin ini yang menjadi kendala Pak terkait keahlian di bidang teknologi informasi. Adakah nanti ke depan mungkin pelatihan terkait bagaimana terkait pengelolaan IT mungkin buat anak-anak muda di sana sehingga mereka bisa lebih maju di bidang teknologi Pak. Silakan Pak. Oke, saya kira menarik ini. Dan kami di Direktorat Jenderal PPK Trans sebenarnya sudah ada program-program seperti itu. Ini saya kira nanti tinggal kita kembangkan saja. Kita bekerja sama dengan Badan Pengembangan Informasi di Kementerian Desa. Kita punya satu badan yang juga punya Badan Pengembangan SDM. Ini saya kira nanti tinggal kira-kira nanti apa ini yang dibutuhkan. Kalau tadi misalkan pengembangan bagaimana cara membuat satu konten di dalam bisa dipasarkan melalui online ini, saya kira bisa kita nanti programkan hal-hal tersebut melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi baik provinsi maupun kabupaten.
Baik Pak, kami sebagai warga Kalimantan Utara sangat berharap dan sangat percaya bahwa akan ada tindak lanjut dari setiap aspirasi-aspirasi yang Bapak dan tim sudah serap selama kunjungan ke sini. Pak, mungkin ada sedikit, Bapak mungkin biasa menonton channel kita Pak ya? Mungkin ada sedikit masukan atau pesan-pesan untuk channel Asian Survivor supaya ke depan bisa lebih bermanfaat lagi. Silakan Pak. Terima kasih. Saya termasuk penggemar dari channel Asian Survivor ini. Saya ucapkan selamat kepada channel ini dan juga para penonton di dalam channel ini. Saya kira tonton terus di channel ini karena channel ini akan memberikan satu informasi, satu motivasi terkait dengan bagaimana kita mengangkat masyarakat kita, khususnya para petani, para masyarakat, juga masyarakat transmigran, masyarakat desa ini untuk bisa berkembang dan mewujudkan impian-impiannya ke depan. Amin. Saya kira selamat bagi Asian Survivor. Terima kasih banyak Pak. Pak Sigit Mustafa merupakan sekretaris Ditjen PPK Trans. Terima kasih Pak atas kesempatannya dan Sobat Survivor semuanya. Demikian obrolan kami. Jangan lupa untuk terus simak Asian Survivor.